Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu besar mengasihi kami. Engkau membangunkan kami dari peristirahatan kami dan memulai hidup kami untuk diam dekat di kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bukan sebuah kebiasaan bagi kami, tetapi wujud ucapan syukur kami kepada Allah karena Allah telah mengasihi kami jauh sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Kau nyata dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau membaca firman sebagai landasan hidup kami pada pagi hari ini untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus Ibu Anita sama Pak Raffles yang memberikan percaya bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan lagi pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara masalah kristologi, Allah berbicara masalah kelahiran, Allah pengajaran masalah keilahian Yesus dan kemanusiaan Kristus. Inilah yang menjadi pokok pengajaran kekristenan dan menjadi wujud iman kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dasar renungan kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal yang pertama ayat 14, saya baca untuk kita dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inkarnasi Yesus sebagai manusia, inilah yang menjadi pokok pemberitaan setiap dari zaman ke zaman. Mengapa Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus? Ini persoalannya yang sangat klasik bagi kita sampai hari ini. Berbicara itu adalah merupakan jika Allah tidak mewujudkan dirinya dalam diri Yesus, apa yang terjadi? Karena dengan cara Allah dari kekal, dari awal sampai akhir, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyatakan dirinya. Di dalam Paulus ungkapkan di dalam Galatia 4 pasal 4 ayat 4 mengatakan, setelah genap waktunya Allah mengutus anak yang tunduk kepada hukum Taurat. Nah, ini berbicara masalah waktunya Tuhan, waktu yang ditentukan oleh Tuhan, bagaimana penggenapan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini berbicara janji Allah yang diteruskan, digenapi terus-menerus. Nah, berbicara hal ini adalah merupakan sesuatu yang pasti. Dan bagaimana proses-proses terus dan selanjutnya. Kalau ada kelahiran, pasti ada kematian. Dan itu merupakan sebuah kristologi yang kita bicara pada hari ini. Nah, kelahiran dan kematian merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Ketika Yesus lahir sebagai manusia, Allah menjelma dalam diri Yesus lahir sebagai manusia yang sempurna. Ia juga harus mati. Dan peran-peran Allah, keilahian Allah tadi, ia mengosongkan dirinya. Dia mengambil hamba, menjadi hamba yang serendah-rendahnya, mengosongkan dirinya sebagai Allah di dalam kemuliaan dan mengambil rupa seorang manusia. Inilah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai sebuah kristologi yang terus menerus sebagai dasar kita bahwa memperjelaskan kepercayaan kita, iman kita bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita iman itu di dalam Yesus, di dalam Allah itu, Allah yang mewujudkan dirinya supaya jelas panggilan kita di dalam Yesus, iman kita. Jadi kita membedakan iman kita bahwa Allah yang maha besar itu, Allah yang menyatakan dirinya kepada Yesus, supaya jelas panggilan kita.
Kalau saja Allah yang besar itu, kita tidak tahu sebesar apa Allah itu. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang besar dalam Yesus itulah yang kita sembah sekarang ini. Supaya jelas panggilan saya dengan saudara. Supaya pas iman saya dengan saudara. Bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah. Kecuali melalui aku. Nah, Yesus katakan, Allah katakan di dalam semua kitab suci. Mengatakan bahwa Yesus itulah terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat? Kalau kitab suci lain mengatakan Yesus adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, menunjukkan bahwa Allah satu-satunya adalah Yesus yang layak disembah. Semua kitab suci menceritakan tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Ternyata Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yesus itulah yang diramalkan bertahun-tahun, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yesus dalam perjanjian lama, Yesus yang menderita, hamba yang menjadi hamba. Di dalam Yesaya 53 mengajak kita, bagaimana itu semua? Dijanjikan semua, dinyatakan. Itu semua. Dan digenapi berapa ribu tahun, berapa ratus tahun. Itu jelas dikatakan di dalam itu. Jadi dinyatakan di dalam Kristus. Nah, jadi jelas Allah yang kita percaya adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Kesaksian dari semua Injil, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Sebagai kemanusiaan Yesus, dia menyatakan, melakukan apa yang dilakukan Yesus sebagai kemanusiaan yang sempurna itu. Dia tidak berbuat dosa, dia mengatakan kebenaran, dia menyembuhkan orang yang sakit dan yang lain-lain. Dan apa yang dikatakan dia sebagai keilahiannya? Dia rela datang ke dunia, yang mengosongkan dirinya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang pertama, Ibrani pasal yang pertama mengatakan begini, ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Itu yang dilakukan oleh Kristus, oleh Allah. Dia telah menyucikan. Itulah keilahian Allah. Jadi kristologi berfokus kepada keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Manusia tadi secara manusia yang merasakan apa yang kita rasakan. Ia sedih melihat kita. Bagaimana Yesus merasakan setiap apa yang dialami murid-muridnya pada waktu itu. Bagaimana apa yang dialami oleh saudara Lazarus. Dia menangis semua. Dia merasakan kesusahan kita. Tetapi dia juga sebagai Allah yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita. Untuk membela kita. Untuk menjadi imam di kita. Itulah kristologi kita. Itulah pokok pengajaran kita yang terus-menerus kita untuk ajarkan. Sehingga pemahaman Kristus kita, pokok pemberitaan kita adalah tentang Kristus yang telah menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa itulah yang menjadi pokok pemberitaan kita. Dan Kristus Sang Penebus dosa. Itulah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tinggal diam, tetapi
Kristologi adalah inti pemberitaan kita. Kristologi adalah sebuah pengakuan iman kita tentang Yesus, pengajaran kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah pengajaran, itulah ajakan kita, itulah dasar pengajaran tentang Kristologi, itu ajaran tentang Kristologi Yesus. Nah, dari berbagai macam sudut Paulus yang ajarkan kepada kita bagaimana Allah yang telah menjadi manusia itu, Allah yang penuh dengan kasih karunia itu, ketika saya dengan Bapak, Ibu, dan Saudara masih di dalam status berdosa, tetapi dia datang dari surga untuk menyelesaikannya. Itulah Allah yang penuh dengan kuasa. Cara Allah adalah cara yang ajaib untuk membuat saya dengan Bapak Ibu bisa menerima kasih karunia Allah itu. Nah, kasih karunia Allah adalah kasih yang kekal itu. Ketika saya dengan Bapak Ibu berdosa, Allah datang mengangkat, memilih kita dari dunia yang penuh dengan kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Dan tugas kita masuk ke dalam terang yang ajaib yang Allah berikan. Allah memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Allah lakukan. Perbuatan apa? Dia mati di kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati. Menjadi buang suluk kebangkitan. Dan dia naik ke surga. Dia datang untuk menghakimi dunia ini. Itulah pokok pemberitaan kita. Itulah kristologi kita. Itulah keselamatan yang kita akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, jelas bahwa genap waktunya Allah. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang tunduk kepada Allah. Allah taat sampai mati di atas kayu salib. Demi saya dan saudara. Itulah kesempurnaan Allah yang terus kita ajar, kesempurnaan Yesus. Dia tidak berdosa, dia dijadikan dia berdosa oleh karena saya dan saudara. Jadi jelas bahwa pokok pemberitaan kita adalah Kristus, bukan kita. Banyak kita urai tentang kristologi, tentang apapun, tetapi pada intinya bahwa kemanusiaan Kristus itulah yang kita belajar. Kenapa dia menjadi manusia? Kalau dia datang sebagai Allah ke dunia ini, pasti dunia terbakar. Karena manusia, Allah tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Karena dia adalah dunia yang berdosa. Tetapi Allah wujudkan dirinya dalam diri Yesus sebagai manusia yang sempurna, menyelamatkan manusia yang berdosa. Inilah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita melihat bahwa betapa dahsyatnya bahwa tujuan kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib adalah menanggung dosa manusia dengan Allah sendiri menjadi jalan damai bagi saya dan saudara. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih lagi kita sekarang telah dibenarkan oleh karena darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Allah tidak menjadi murka dengan kita karena Kristus telah mati bagi kita. Allah sendiri memperdamaikan dirinya dengan Allah melalui Yesus. Allah di dalam pribadi Yesus itulah yang mendamaikan kita dengan Allah. Bukan karena kita. Itulah kristologi, itulah pengajaran tentang apa yang kita bicarakan
Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman Allah pada hari ini menuntun kita untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Bahwa bukti Allah mengasihi kita, dia rela mati, dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk saya dengan Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita diselamatkan. Karena keselamatan tidak cukup untuk bagi kita, makanya kita bekerja sesuai dengan visi misi kita untuk menuntaskan amanat agung. Kapan kita menuntaskan amanat agung? Terus menerus sampai Yesus datang. Kita sekarang ini adalah untuk mempercepat kedatangan Kristus. Oleh karena itu, supaya kita kedatangan Kristus cepat, kita terus memberitakan Injil. Itu kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Biarlah kematian Kristus di kayu salib menjadi pusat pemberitaan kita. Sampai di situ saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu, jadi berkat bagi Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah pada pagi hari ini. Kami telah bicara tentang bagaimana Allah yang menjadi manusia yang sempurna dan menggantikan kami. Itulah keilahian dan kemanusiaan Kristus menjadi pokok pemberitaan kami, menjadi pokok pengajaran kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, Engkau mampu kami untuk berbicara lebih baik lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami saksi Tuhan untuk menuntaskan perintah agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke Pak, terima kasih. Amin. Bapak Ibu.